Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Krisna dari kelas BKI 5B. Di sini saya membuat video guna melengkapi tugas konseling lintas budaya dari dosen pengampu Pak Solehudin Sudi dengan materi budaya dan genre. Dan langsung saja kita masuk ke materi. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak aspek budaya turut menentukan perilaku sosial manusia. Karena budaya adalah suatu pola menyeluruh dan bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Budaya merupakan kepercayaan yang dipercayai secara turun-temurun. Salah satunya adalah kepercayaan tentang adanya perbedaan gender. Isu tentang perbedaan gender telah menjadi bahasan analisis sosial, menjadi pokok bahasan dalam wacana perdebatan mengenai perubahan sosial, dan juga menjadi topik utama dalam perbincangan mengenai pembangunan dan perubahan sosial. Gender dipersoalkan secara sosial telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, hak dan fungsi, serta ruang aktivitas laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Peran gender diajarkan secara turun-temurun dari orang tua ke anaknya. Hal ini dimulai sejak anak berusia muda. Kadang tanpa disadari, orang tua telah memperlakukan anak perempuan dan laki-lakinya berbeda. Hal inilah yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama, antara seks dan gender. Seks adalah perbedaan jenis kelamin secara biologis, sedangkan gender perbedaan jenis kelamin berdasarkan konstruksi sosial atau konstruksi masyarakat. Dalam kaitan dengan pengertian gender ini, gender adalah hubungan laki-laki dan perempuan secara sosial. Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam pergaulan hidup sehari-hari dibentuk dan dirubah. Gender pada awalnya diambil dari kata dalam bahasa Arab jinsiyun, yang kemudian diadopsi dalam bahasa Prancis dan Inggris menjadi gender. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan adat istiadat. Gender adalah peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang ditentukan secara sosial. Gender berhubungan dengan persepsi dan pemikiran serta tindakan yang diharapkan sebagai perempuan dan laki-laki yang dibentuk masyarakat bukan karena perbedaan biologis. Yang kedua, budaya dan stereotip peran gender. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, maupun karya seni. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Stereotip peran gender adalah kategori-kategori luas yang mencerminkan kesan-kesan dan kepercayaan tentang perempuan dan laki-laki. Stereotip dapat dimodifikasi sesuai dengan perubahan suatu kebudayaan. Misal, pada suatu yang disebut maskulin adalah laki-laki yang memiliki otot besar dan berbadan bidang, serta tidak
terlalu ramping. Namun pada periode lainnya yang dikatakan maskulin adalah laki-laki yang tubuhnya ideal, kuat, langsing, serta sangat heteroseksual. Perilaku yang secara populer disepakati sebagai pencerminan suatu stereotip dapat juga berfluktuasi sesuai dengan keadaan-keadaan sosial ekonomi. Misalnya kelompok sosial ekonomi kelas bawah mungkin lebih cenderung kasar dan tangguh. Suatu yang dikatakan stereotip terkadang sesuai dengan makna label-label sendiri dapat memberi akibat yang signifikan bagi individu. Budaya mempengaruhi gender. Yang ketiga, sebagian besar masyarakat banyak dianut kepercayaan yang salah tentang apa arti menjadi seorang wanita dengan akibat yang berbahaya bagi kesehatan wanita, di mana dapat terjadi ekstramarital seks yang hal ini menimbulkan perilaku seksual yang pada akhirnya berhubungan dengan transmisi dari penyakit seksual seperti gonorrhea, sipilis, herpes genitalia, AIDS, kanker serviks, hepatitis B, dan lainnya. Setiap masyarakat mengharapkan wanita dan pria untuk berpikir pola-pola tertentu dengan alasan hanya karena mereka dilahirkan sebagai wanita atau pria. Contoh, wanita diharapkan untuk menyampaikan masakan, membawa air dan kayu bakar, merawat anak-anak dan suami, sedangkan pria bertugas memberikan kesejahteraan bagi keluarga di masa tua serta melindungi keluarga dari ancaman. Gender dan kegiatan yang dihubungkan dengan jenis kelamin tersebut semuanya adalah hasil rekayasa masyarakat. Berdasarkan kegiatan seperti ini, seperti menyiapkan makanan dan merawat anak adalah dianggap sebagai kegiatan wanita. Kegiatan lain yang tidak sama dari satu daerah ke daerah lain di seluruh dunia tergantung pada kebiasaan, hukum, dan agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Peran jenis kelamin bahkan tidak sama di dalam suatu masyarakat tergantung pada tingkat pendidikan, suku, dan umurnya. Contoh, di dalam suatu masyarakat wanita dari suku tertentu biasanya bekerja menjadi pembantu rumah tangga, sedangkan wanita lain mempunyai pilihan yang lebih luas tentang pekerjaan yang bisa mereka pegang. Peran gender diajarkan secara turun-temurun dari orang tua ke anaknya. Sejak anak usia muda, orang tua telah memperlakukan anak perempuan dan laki-laki berbeda, meskipun kadang tanpa mereka sadari. Yang keempat, peran seksual. Peran seksual adalah peran yang terkait dengan kondisi fisik fisiologis laki-laki maupun perempuan. Di negara-negara di mana agama Islam lebih dominan, keharusan menjaga kesucian selama seorang perempuan belum menikah sangat dijunjung tinggi, minimal pada tataran ideologi lainnya. Dengan kebudayaan barat, di sana tidak dipermasalahkan apakah seorang laki-laki ataupun perempuan sudah pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, bahkan hidup serumah tanpa ikatan suami istri atau pernikahan. Di Indonesia sendiri, identitas dan peran seksual sangat kuat pengaruh agama dan tradisi sangat besar sehingga menimbulkan mitos
dan tahayul, terutama mitos terdengar keperkasaan dan kejantanan laki-laki yang halus dimiliki oleh setiap pria untuk menawan hati perempuan. Kesimpulannya adalah seks adalah perbedaan jenis kelamin secara biologis, sedangkan gender perbedaan jenis kelamin berdasarkan konstruksi sosial atau konstruksi masyarakat. Dalam kaitan dengan pengertian gender ini, gender adalah hubungan laki-laki dan perempuan secara sosial. Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam pergaulan hidup sehari-hari dibentuk dan dirubah gender pada awalnya. Diambil dari kata dalam bahasa Arab jinsiyun yang kemudian diadopsi dalam bahasa Perancis dan Inggris menjadi gender. Dan budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Stereotip peran gender adalah kategori luas yang mencerminkan kesan-kesan dan kepercayaan kita tentang perempuan dan laki-laki. Peran seksual adalah peran yang terkait dengan kondisi fisiologis laki-laki maupun perempuan. Baik, itulah materi yang bisa saya jelaskan mengenai budaya dan genre di konseling lintas budaya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.